semuanya, kelas 6A, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat. Oke, untuk hari ini kita masuk ke subtema 2, masih tema 1 ya, tapi subtema 2 hari pertama. Ibu, tadi sudah share, modul untuk hari ini, kalian baca seluruhnya, kemudian kalian pahami, dan di sini Ibu akan sedikit menjelaskan beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nanti seperti biasa kita akan tanya jawab di grup WA ya. Oke, nah kalian bisa baca nih untuk pesan pagi hari ini kalian bisa mengamati keragaman kegiatan di sekitar lingkunganmu. Jadi di sekitar lingkungan kamu tempat tinggal kalian, kalian bisa melihat ada keberagaman aktivitas seperti apa saja. Apakah ada petugas kebersihan, petugas keamanan, kemudian apakah ada aktivitas jual beli dan sebagainya. Kalian bisa mengamatinya ya. Kemudian kalian silahkan baca pada halaman 6 di sini ada cerita yang berjudul Sepatu Cats Adek. Nah, kalian bisa baca seluruh ceritanya, ceritanya pasti seru nih. Kalian tidak hanya membaca ya, tapi kalian juga harus memahami dan mengerti apa yang disampaikan pada cerita tersebut. Setelah kalian baca keseluruhannya sampai halaman, nah ini ya kita lihat halaman berapa? Halaman 9. Nah, di halaman 9 ini kalian bisa mengisi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini sesuai dengan cerita yang sudah kalian baca tadi. Jadi kalian kerjakan ya, ini halaman 9 sampai halaman 10. Nah, pada halaman 10 ini coba kita baca dan kita pahami dulu. Di sini ada keterangan, yaitu pada sebuah cerita fiksi ada urutan peristiwa. Nah, jadi pada teks tersebut, pada cerita fiksi tersebut, ketika kita membuat cerita fiksi, ada bagannya ya. Dari bagan cerita tersebut, kalian bisa melihat ada 3 bagian. Bagian awal cerita, bagian tengah cerita, dan bagian akhir cerita. Di awal cerita ini berisikan tentang apa sih? Nah, kalian bisa lihat di sini. Awal cerita berisi perkenalan tokoh, latar, serta apa yang diinginkan oleh tokoh. Jadi, ketika nanti kalian membuat cerita atau mengarang cerita, kalian harus membuat bagannya terlebih dahulu. Ada 3 awal cerita, yaitu perkenalan tokoh. Jadi kalian kenalkan dulu tokohnya, latarnya, serta apa yang diinginkan oleh tokoh. Yang kedua adalah di tengah cerita. Tengah cerita ini inti cerita ya, atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh dalam usaha mencapai tujuannya. Jadi di tengah cerita ini, jika kalian akan mengarang, kalian bisa menuliskan berbagai peristiwa dan juga apa yang diinginkan oleh tokoh. Dan di bagian akhir cerita, kalian bisa menuliskan resolusi atau penyelesaian masalah dari tokoh tersebut. Nah, sekarang setelah kalian membaca teks atau cerita fiksi yang berjudul Sepatu Cats Adek di atas, coba kalian membuat bagan cerita seperti pada halaman 10. Ya, di sini kalian dibantu ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk membuat bagan tersebut. Jadi di awal cerita kalian bisa menuliskan siapa tokoh utamanya, apa yang diinginkan, dan apa masalahnya. Ya. Kemudian di tengah cerita kalian bisa menuliskan apa yang dialami oleh tokoh, kemudian apa saja rangkaian peristiwa yang terjadi. Dan di akhir cerita kalian bisa menuliskan masalahnya apakah terselesaikan
dan apa saja yang dipelajari tokoh dari pengalaman tersebut. Oke, jadi untuk untuk literasi hari ini kalian bisa mengerjakan halaman 9 sampai 10 ya. Kalian catat ya. Kemudian selain itu juga kalian di sini bisa membaca, berlatih untuk, mengetahui kata-kata baru, yang didefinisikan sesuai KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalian bisa membacanya dan memahaminya. Di sini ada beberapa kata ya, ada sepatu kets, ada pemulung, ada daur ulang, prasangka, sepele, nilai ekonomis, dan memilah ya. Setelah kalian baca dan pahami, yuk kita isi teka-teki silang di bawah. Nah, di sini di halaman, wah kelewat tunggu ya sebentar. Di halaman berapa ini ya? Di halaman 13 ada teka-teki silang. Ini pertanyaannya menurun dan ini mendatar. Seperti ini yang menurun untuk mengisi teka-teki anggapan yang tidak baik pada orang lain. Kalian coba di sini ada berapa huruf? Nah, ini nomor 1. Apa coba kira-kira? Nih. Ya, betul sekali. Kalian tulis ya di lembar kerja kalian. Setelah itu, setelah kalian kerjakan halaman 14 ini, kalian bisa lanjut membaca dan memahami halaman ke-15, yaitu kegiatan numerasi. Coba di sini kita perhatikan ada gambar. Nah, di dalam gambar ini terdapat kotak kaca ya, ini kotak kaca. Di dalam kotak kacanya ada beberapa kubus. Nih, ada berapa coba kita hitung ya? 1, 2, dari bawah dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, coba kalian hitung kira-kira berapa kubus yang diperlukan untuk memenuhi kotak kaca ini. Coba ada yang bisa? Ya, betul sekali ya. Di sini kita hitung saja. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di sini ada 2 ya. Ada 2 baris ya. Jadi 5 dikali 2, 10. Kemudian di bawah terisi 10. Ternyata di atas bisa terisi lagi 10 ya, karena di sini ada 2. Jadi isi keseluruhan adalah 20 ya. Kalian bisa menghitungnya menggunakan kubus yang sudah ada, kalian kira-kira dan kalian hitung kira-kira berapa keseluruhan kubus yang dapat memenuhi kotak kaca tersebut. Ternyata ada 20 ya, betul ya, hebat ya. Kemudian kita lihat nih di teks selanjutnya, kita simak. Nah, di sini ada teks yang menceritakan atau menjelaskan bahwa pernahkah kalian mengikuti Dharma Wisata? Nah, ada yang pernah? Ya, jika pernah, kamu pasti tahu ada iuran tertentu yang harus kamu bayarkan untuk mengikuti Dharma Wisata. Nah, sekolah tentunya mempertimbangkan iuran ini dengan hati-hati. Jika terlalu mahal, banyak siswa yang tidak mampu membayar. Tapi jika terlalu murah, kemungkinan tidak akan cukup untuk membiayai berbagai pengeluaran Dharma Wisata. Oleh karena itu, salah satu pengeluaran yang paling penting selama Dharma Wisata adalah bahan bakar. Kenapa bahan bakar sangat penting? Karena kendaraan tidak bisa berjalan tanpa bahan bakar dan biaya yang diperlukan cukup besar. Untuk itu, biaya yang diperlukan untuk bahan bakar harus ditentukan dengan seksama. Coba kita baca selanjutnya. Sebagai contoh, SD 2 Yogyakarta akan mengadakan Dharma Wisata. Bus pariwisata yang digunakan SD 2 Yogyakarta menghabiskan 4 liter solar per 10 km. Jadi, selama perjalanan 10 km ini dibutuhkan 4 liter solar ya. Tempat wisata yang dituju adalah berbagai tempat wisata di Jawa Timur, yaitu Taman Rekreasi Batu Naik Spektakuler, Museum Jatim Park, 3 Museum Angkut, dan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
Total jarak yang ditempuh adalah 378 km. Setelah itu, rombongan berlangsung pulang ke Yogyakarta. Jarak yang ditempuh ketika pulang adalah 412 km. Sehingga bisa diketahui total jarak perjalanan SD 2 Yogyakarta tersebut. Kira-kira ada yang tahu berapa totalnya? Gampang sekali ya, betul ya. Tinggal dijumlahkan 378 km ditambah 412 km sama dengan 790 km. Jadi jarak keseluruhan yang harus ditempuh adalah 790 km. Nah, kira-kira berapa liter bensin yang diperlukan untuk 790 km tersebut? Sebelumnya diketahui kan di sini untuk 4 liter solar ada 10 km ini diperlukan 4 liter solar. Jadi 790 ini dibagi dulu 10 km sehingga diketahui 79 dikali 4 liter ya. Di sini 4 liter untuk 10 km. Kalau 790 berarti 4 aja dikali 79. Sehingga diketahui di sini bahwa solar yang dibutuhkan adalah 316 liter. Nah, selanjutnya untuk mengetahui harga solar per liter adalah total dari kebutuhan solar tersebut dikali harga solar per liter. Di sini ternyata harga solar per liter adalah 5.150. Maka biaya yang diperlukan adalah, ada yang bisa menjawab? Ya, betul ya. Tinggal dikali saja. 316 liter dikali 5.150. Hasilnya Rp1.627.400. Wah, besar juga ya iuran yang harus dikumpulkan. Nah, dari permasalahan tersebut, kita harus menyadari bahwa matematika itu sangat berguna untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi, kalian harus semangat mempelajarinya agar kelak ilmu yang kalian dapat membantu menyelesaikan permasalahan kalian yang ada di lingkungan. Oke, setelah itu kita lihat ya pelajaran selanjutnya. Kalian pahami lagi ya. Teks di atas kalian simak dan kalian pahami. Nah, di sini menerangkan tentang reklame. Oh, reklame Dharma Wisata SD Santa Maria Tuban. Kalian tahu nggak reklame itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau yang tahu kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, reklame adalah, coba kalian tulis di kolom komentar. Nah, di sini, di reklame ini ada informasi yang dapat kita baca. Nah, coba kalian isi ya, halaman berapa ya? Halaman 17. Di sini tanggal keberangkatan. Ya, tanggal keberangkatannya tanggal berapa? Kalian lihat di reklame tersebut. Kemudian fasilitas yang disediakan apa? Kalian baca di sini ya fasilitasnya. Selama perjalanan kalian coba cari juga di sini ya. Di reklame tersebut. Nah, setelah itu kalian bisa kerjakan halaman. Ini tidak perlu ya. Kita langsung ke halaman. Nih, halaman 21. Nah, nilai rata-rata. Ya, jadi untuk materi numerasi kali ini, kalian harus dapat menentukan nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu disebut min. Ya, kita bisa menggunakan min untuk menentukan satu bilangan yang mewakili keseluruhan data. Di sini kita lihat rumusnya. Kita bisa menjumlahkan data, kemudian membaginya dengan banyak data. Jadi ini rumusnya ya. Kalian jumlahkan keseluruhan data yang ada, kemudian kalian bandingkan atau bagi dengan banyaknya data. Kemarin kalian sudah
sempat mengerjakan, soal untuk mencari rata-rata ini dan Ibu lihat kalian sudah banyak yang betul. Ada beberapa yang salah, tapi kalian bisa mempelajarinya lagi. Oke, kita latihan lagi di halaman 21 sampai 22 ya. Nah, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 2. Oh, ini hanya 2 soal. Kalian tentukan rata-rata. Coba kita baca. Nih, di sini berapakah rata-rata banyak tiket? Oh, berarti di sini menentukan rata-rata ya. Kalian pasti bisa. Ini data tunggal, ada 10 orang. Jadi kalian jumlahkan dulu datanya, ini ya, jumlahkan dulu datanya, kemudian kalian bagi banyak, nah di sini, banyaknya data, membaginya dengan banyak data. Ada 10 orang, berarti banyak datanya ada 10. Jumlah datanya kalian jumlahkan 10. Jadi jumlah data ini dibagi 10 ya. Mudah bukan? Ya, betul ya. Udah sampai halaman 22. Untuk tugas hari ini mungkin itu saja. Ibu akan ulangi lagi ya, kalian catat ya. Tugas subtema 2 hari pertama adalah kegiatan literasi pada halaman 9 dan 10 kalian isi dan juga halaman 13 sampai halaman 14. Itu teka-teki silang ya. Kemudian kegiatan numerasinya kalian kerjakan halaman 21 sampai halaman 22. Cukup segitu saja tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tetap semangat untuk belajar di rumah saja. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan di rumah aja, jangan dulu main-main keluar rumah ya. Karena virusnya masih belum bisa kita prediksi kapan akan berakhir. Kalian bersabar ya. Mudah-mudahan kita akan segera bertemu di sekolah. Dan jangan lupa kerjakan soal matematika tentang keliling dan luas yang videonya sudah Ibu share ya. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa kalian baca basmalah atau berdoa dulu sebelum mengerjakan tugas kalian. Untuk penjelasan dari Ibu cukup sekian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung berdiskusi atau dan menanyakannya di grup WA. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.